Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Raya GBT Pracimantoro. Pagi ini kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun langkah kami Bapa, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu bahwa ibadah kami Tuhan bukan hanya sekedar ibadah rutinitas biasa, tapi kami mau membawa hati kami Tuhan. Kau tundukkan hati kami di dalam-Mu ya Bapa. Kami rindu Kau perbarui hidup kami sehingga kami boleh serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami melakukan ketaatan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan pada akhirnya nanti, biarlah roh Tuhan yang bertata atas kami. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan pujikan sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita mau tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu. Kami memuji-Mu. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setia
karya-karya-Mu dalam hidup kami. Semuanya sungguh baik Tuhan. Semuanya sungguh baik dalam hidup kami. Kami tahu Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terbukti karena kebaikan-Mu. Kau telah berikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita mau pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Allah yang luar biasa, layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mungkin ada agak kesalahan teknis di sini, tapi kita mau tetap tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan dan tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau sambung lagi dengan pujian mengatakan, haleluya. Rungkan ente-entean yen nganti kelangan tresnane Gusti
saat ini kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Dan saya undang untuk nanti dengan hormat Ibu Pendeta John Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita. Sudahan semua yang bernafas
berkat-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar firman-Mu boleh ditaburkan, kami mau seperti tanah yang gembur, yang ketika ditanami benih firman Tuhan, kami mulai bertumbuh dan menghasilkan buah dan berakar dengan kuat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya Yesus. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sepenuhnya waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan.
Biar pujian pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar kami siapkan hati untuk kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap menerimanya. Mencarikan firman-Mu itu di hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan terlebih Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam. Ya, tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman nanti bisa menjadi satu kekuatan iman kita untuk kita terus setia mengiring Tuhan, untuk kita setia mengasihi Tuhan. Bapak Saudara, kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Minta tolong yang bertugas membaca firman bisa dibacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Ya, perikop yang kita baca, yang barusan kita baca ini adalah masih dalam tenggang waktu ketika Tuhan Yesus bangkit sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Jadi Tuhan Yesus masih sering dia ketemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, masih ingat ketika Petrus dan kawan-kawan membuat satu keputusan untuk kembali menjala ikan. Ya. Jadi ketika itu Petrus karena dalam kebingungannya dia mengambil keputusan untuk kembali menjadi penjala ikan, dan kemudian Yesus menjumpai mereka di tepi Danau Tiberias, ya, di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea. Ya, kemudian dari situ Petrus mendapatkan satu tangkapan karena ketaatannya, dia menebarkan jala di sebelah kanan. Kemudian ada mendapat tangkapan yang begitu banyak, 153 ekor dicatat di dalam Alkitab. Ya. Setelah itu kan kemudian mereka para murid ini sarapan bersama. Ya, setelah mendapat tangkapan ini kemudian mereka bersama-sama menikmati ikan, ya, ikan bakar dan roti bakar disebutkan di Alkitab. Mereka sarapan bersama. Kemudian setelah sarapan ini Tuhan Yesus dalam perikop yang kita baca tadi, mereka setelah sarapan Yesus mengarahkan perhatiannya kepada Petrus. Ya, kemudian dia membuat pertanyaan. Tadi disebutkan ada 3 pertanyaan yang sama, saudara, ya. Apakah engkau, 3 kali disebutkan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, saudara, hari ini kita juga belajar merenungkan, ya, bagaimana pertanyaan ini kalau diaplikasikan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku? Maka jawaban kita akan seperti apa, saudara?
3 kali Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, kepada Petrus, ya. Saudara, memang kalau dalam bahasa Indonesia pertanyaan itu sama, ya. Dalam bahasa Indonesia pertanyaan itu sama, tetapi kalau di dalam bahasa aslinya itu memang ada perbedaan. Memang ada agapau dan ada pileo, begitu ya. Ada agapau dan pileo. Tetapi saudara, dan banyak dari pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, kenapa Yesus mengajukan pertanyaan 3 kali? Ya, mereka kemudian menerjemahkan atau menafsirkan, ya karena Yesus belum mendapatkan jawaban yang pas dari Petrus, ya. Karena Yesus ini 3 pertanyaan Yesus itu, apakah engkau agapau kepadaku, agape, gitu ya. Kemudian Petrus menjawab apa? Aku pilio kepadamu Tuhan. Jadi kalau mungkin dalam bahasa asli saya menjelaskan kepada saudara mungkin bingung ya. Agapau itu apa, pilio apa. Jadi begini saudara, dalam bahasa kita mungkin begini. Yesus berkata, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu aku sayang kepadamu, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan agapau, Petrus menjawabnya dengan bahasa yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus juga, Petrus, apakah engkau agapau kepadaku? Petrus jawabnya, iya Tuhan, engkau tahu aku pilio, aku sayang kepadamu, gitu ya. Yang ketiga kalinya diulang, Petrus, apakah engkau, sekarang Tuhan balik, apakah engkau sayang kepadaku? Petrus, iya Tuhan, engkau tahu aku sayang kepadamu. Dan kemudian Petrus mulai sedih hati, gitu ya. Itu ceritanya begitu, saudara. Nah, kebanyakan penafsir memang menganggap bahwa perbedaan kata ini akhirnya merubah maknanya, gitu ya. Tetapi pagi ini kita mau belajar, ternyata di dalam Alkitab agapau dan pileo, mengasihi dan menyayangi itu dalam Alkitab digunakan secara berselang-seling, saudara. Jadi tidak ada tidak menurunkan kualitas dari kasih tersebut, ya. Karena di dalam Alkitab itu ada satu contoh, next ya. Ya, agapau dan pileo itu digunakan setara untuk menyatakan kasih, ya. Kasih Bapa kepada Yesus dalam Yohanes 3 ayat 35 itu digunakan kata agapau. Ini mati-mati terus ya, yang monitor ini. Ya, kemudian yang Yohanes 5 ayat 20 menyatakan kasih Bapa kepada Yesus itu menggunakan kata pileo. Artinya ya, Bapa mengungkapkan kasihnya kepada Yesus itu bisa dengan kata agapau, dengan kata pileo bisa. Ya. Kemudian ada lagi kasih Bapa kepada manusia dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, itu menggunakan kata agapau. Tetapi di sisi yang lain dalam Yohanes 16 ayat 27, ketika Bapa mengasihi manusia, itu juga menggunakan kata pileo. Selanjutnya, ini sebagai contoh saja saudara supaya kita mengerti. Kemudian kasih Yesus kepada manusia dalam Yohanes 11 ayat 3 sampai 6 itu menggunakan kata pileo. Jadi Yesus mengasihi manusia di dalam Alkitab itu menggunakan kata pileo juga. Ya. Bapak Ibu bingung ya, agapau itu apa, pileo apa? Agapau itu orang menafsirkan kasih yang sejati, pileo itu kasih persaudaraan, gitu ya. Kemudian kasih manusia kepada dunia dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas mencintai dunia, itu menggunakan kata agapau. Jadi kalau para penafsir mungkin menafsirkan agapau itu punya level tinggi dan pileo level rendah, berarti tidak berlaku, gitu ya. Nah, maka saya menyimpulkan bahwa agapau dan pileo itu punya makna yang sama, saudara. Ketika saya bicara saya mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, itu maknanya sama. Bukan tidak ada kualitas yang tinggi dan rendah, begitu ya. Karena di Alkitab kasih Bapa dengan anak pun juga menggunakan kata pileo. Nah, artinya bahwa kata-kata yang dipakai Tuhan Yesus, ya, agapau atau pileo ini ya tidak merubah makna ketika Tuhan berkata apakah engkau mengasihi aku atau tidak. Nah, lalu kenapa sampai diulangi sampai 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus ini?
Kalau tidak merubah makna, kenapa sampai diulang, Pak? Jadi pagi ini kita mau belajar bahwa apa makna daripada pengulangan pertanyaan Tuhan Yesus ini. Saudara, pertanyaan pertama dijawab oleh Petrus ya. Ketika Tuhan berkata, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Kedua dijawab, ketiga juga dijawab. Tetapi di dalam pertanyaan ketiga itu ada kata sedihlah hati Petrus. Ada keterangan di situ ya. Di bagian ketiga kemudian ada keterangan sedihlah hati Petrus. Kenapa kok sedih? Kemungkinan pertama ya, Petrus ini kenapa Yesus mengulang-ulang sampai 3 kali ya, untuk mengingatkan kembali bahwa Petrus pernah menyangkal. Di pertanyaan pertama kedua Petrus mungkin tidak nyadar itu ya. Ketika apakah kamu ngasih aku? Ya, Petrus mungkin nggak sadar itu. Tetapi ketika pertanyaan ketiga Petrus diingatkan, aduh aku pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya. Kemungkinan sedihnya karena itu gitu ya. Maka Petrus sedih karena dia ingat dia pernah menyangkal Tuhan. Sementara dia dengan sombongnya ketika di Getsemane, ketika di Bukit Zaitun, ketika Tuhan berkata begini, malam ini imanmu akan terguncang. Petrus menjawab apa? Kalau yang lain terguncang, aku sekali-kali tidak terguncang Tuhan. Itu kata Petrus. Tetapi yang lain tidak menyangkal, Petrus menyangkal. Ya, dengan kesombongannya dia berkata, tapi dia justru yang menyangkal. Maka mungkin Petrus sedih karena ingat ini. Kemudian yang kedua, ya, saudara, orang-orang Yahudi atau guru Yahudi, rabi Yahudi akan mengulang satu pernyataan yang dianggap penting, sesuatu yang penting. Maka untuk menekankan pernyataan itu harus diulang berkali-kali. Di dalam Alkitab ditemukan begitu ya, jadi untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting maka perlu diulang. Bisa diterima ya. Untuk menyatakan sesuatu penting maka akan diulang-ulang. Contoh ya di dalam Yosua pasal 1, ketika Tuhan menguatkan hati Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu Yosua pasal 1, itu ditemukan 4 kali juga perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, artinya memang ada pengulangan di situ untuk menyatakan, menekankan bahwa ini penting. Maka saudara, dari pernyataan ini kita mendapat kesimpulan bahwa kenapa Yesus mengulang pertanyaan itu kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dari pernyataan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata mengasihi Tuhan itu sangat penting. Amin. Maka Yesus perlu memberikan penekanan, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali diulang. Artinya bahwa mengasihi Tuhan itu penting. Maka perlu ditekankan, ada penekanan di situ. Mengasihi itu adalah pesan yang sangat penting. Amin. Katakan kanan kiri sudah. Mengasihi Tuhan itu penting. Ya, ingatkan kanan kirinya, mengasihi Tuhan itu penting. Jadi ini pesan yang mau Tuhan sampaikan ya. Mengasihi Tuhan itu penting. Mengasihi Tuhan penting. Mas Tuhan, minta tolong di sebelah sini ada jack untuk yang ini mungkin agak longgar. Jadi ini mati-mati terus. Yang sebelah kanan. Ya, ada jack itu tolong dimasukkan. Yang bawah. Iya. Yang bawah itu mungkin ada yang kendor. Jadi yang sini mati terus. Mengasihi Tuhan adalah satu pesan yang sangat penting. Katakan amin. Itu yang mau kita belajar pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus juga berkata, barang siapa tidak mengasihi terkutuk. Ya, 1 Korintus 16 ayat 2, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Artinya bahwa mengasihi Tuhan itu satu pesan yang sangat penting yang harus kita tangkap, saudara. Ketika Tuhan mempertanyakan ini kepada Petrus, itu juga berlaku atas hidup kita. Tuhan juga menanyakan untuk kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawab kita mau seperti apa gitu. Mengasihi Tuhan itu harus melampaui segala sesuatu, saudara. Yohanes pasal 21 tadi ayat yang ke-15
Ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jadi kasih kepada Tuhan harus melebihi segala sesuatu, saudara. Ketika Tuhan berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Yang pertama bisa menunjuk kepada, karena waktu itu kan ada jaring, ada kapal, ada ikan, ya. Tuhan bisa juga Tuhan, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada itu, daripada ini?" Ini itu mungkin bisa kapalnya, bisa ikannya, bisa apa? Jaringnya, kan gitu ya. Jadi artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Kalau kita punya sesuatu, harta benda apapun yang mungkin itu menarik kita, itu tidak boleh kita mengasihi harta benda ini daripada kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan harus lebih dari segala sesuatu. Jadi bisa mengarah ke perahunya, ke ikan-ikannya itu hasil tangkapan, bisa juga. Tetapi ada juga mungkin yang menafsirkan begini, ketika Tuhan, "Simon, apakah engkau mengasihi lebih dari mereka ini?" Bisa juga Tuhan menunjuk kepada murid yang lain. "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini mengasihi aku?" Murid-murid yang lain mengasihi Yesus. Artinya dituntut kasihnya Petrus ini harus lebih daripada mereka. Kalau kita mundur ya dalam kisahnya Petrus, tadi saya sudah sebutkan, ketika di Getsemane di Bukit Zaitun ya. Di Bukit Zaitun itu ada di kaki Bukit Zaitun itu ada satu taman namanya Taman Getsemane. Nah, Taman Getsemane ini base campnya Tuhan. Tempat Tuhan itu senang di situ ya, karena di situ ada doa. Dia Tuhan selalu berdoa setiap pagi di situ bersama murid-muridnya. Ya, jadi di situ ketika Tuhan menyatakan, "Malam ini imanmu akan terguncang." Petrus dengan sombongnya tadi berkata, "Oh Tuhan, kalau yang lain terguncang, aku tidak akan terguncang. Aku bahkan siap memberikan nyawaku," kan gitu Petrus. Nah, akhirnya kan Petrus menyangkal Tuhan 3 kali ya. Kalau kita melihat di situ, ya, artinya bahwa Tuhan sedang mengingatkan bahwa Petrus ini terlalu sombong rohani, saudara. Kenyataannya ketika benar-benar terjadi Tuhan Yesus ditangkap, dia lari dan bahkan dia menyangkal Tuhan, tidak sesuai dengan perkataannya. Ya, maka dari ya Tuhan Yesus kita bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya?" Artinya bahwa kita mengasihi Tuhan itu harus lebih dari segala sesuatu, saudara. Kasih kepada Tuhan harus lebih. Amin. Harus lebih. Maka Matius pasal 10 ayat 37 ya itu menyatakan, kalau orang mengasihi bapaknya, mengasihi anaknya, mengasihi siapa lagi orang-orang seisi rahmatnya lebih daripada ia mengasihi Tuhan, maka itu tidak layak buat kerajaan surga. Nah, ini kan pernyataan yang keras, saudara ya. Itu Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ya, artinya mengasihi Tuhan dituntut lebih daripada yang lain. Kenapa Abraham itu rela memberikan anaknya? Ya, ketika Tuhan, "Abraham, kurbankan anakmu." Kenapa dia rela? Karena dia lebih mengasihi Tuhan. Amin. Lebih mengasihi Tuhan. Maka ketika diuji imannya, "Kurbankan anakmu," Abraham tunduk. Ini adalah satu contoh bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya, kan gitu ya. Kenapa Musa itu rela meninggalkan Mesir ya, ketika dia jadi anak angkatnya Firaun, dia rela meninggalkan itu untuk menggembalakan umatnya ya, bangsa Israel, membawa Israel keluar dari Mesir. Bahkan di situ disebutkan Musa itu banyak tantangan. Mestinya dia lebih senang di Mesir, jadi putra kerajaan, kan dia. Kenapa dia rela tinggalkan? Karena dia lebih mengasihi Tuhan. Kenapa Ayub
bisa bertahan ketika dia kehilangan harta bendanya, ketika dia kehilangan anak-anaknya, ketika dia harus mengalami sakit penyakit dari ujung kepala sampai kaki, harus rela mengalami seperti itu karena apa? Karena Ayub mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan memang harus porsinya harus lebih dari segalanya, dari segala sesuatu. Kasih kepada Allah harus lebih dari segalanya. Ini yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita introspeksi diri saudara, apakah kita ini mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Tuhan mau kita mengasihi lebih dari segalanya, maka Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada berhala. Ya karena Tuhan memang menuntut kita tuh mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, dari segala sesuatu. Tidak mau Tuhan ada berhala dalam hidup kita, tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ada di antara kita dengan Tuhan itu disebut berhala. Segala sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan itu berhala, saudara. Ada hobi. Hobi bisa jadi berhala loh, saudara ya. Betul? Kalau itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan karena hobi, ya itu jadi berhala. Hobi itu harusnya beribadah, harusnya berdoa, tetapi karena hobi mengalahkan kepentingannya untuk Tuhan, hobi jadi berhala, saudara. Pekerjaan bisa jadi berhala. Kalau pekerjaan itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, itu berhala, saudara. Anak bisa, harta apalagi bisa jadi berhala, saudara. Harta, kekayaan bisa jadi berhala dalam hidup kita kalau itu memisahkan kita dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Itu berhala. Apapun yang kita punya, saudara, bisa jadi berhala. Gadget bisa jadi bicara, saudara, jadi berhala ya. Apa yang kita punya HP ya, punya gadget, itu bisa jadi berhala juga, saudara. Mestinya bangun pagi kita berdoa dulu, sembahyang dulu, saat teduh dulu. Tapi apa yang kita lakukan pagi hari? Biasanya ambil HP-nya dulu, lihat HP-nya dulu, statusnya dulu kan gitu ya. Dan bahkan orang kadang-kadang menyamarkan mengasihi Tuhan dengan media sosial, saudara. Saya sering melihat, ya, ketika di media sosial dia sering posting ya, posting dirinya dengan ada lagu-lagu ya rohani, kemudian dikasih kata-kata Tuhan engkaulah segalanya, Tuhan engkaulah yang terutama, tetapi dalam kehidupan sehari ternyata tidak seperti itu, saudara. Kan kita bisa lihat, kalau cuma dari postingan orang boleh melihat, oh luar biasa anak ini cinta Tuhan, tetapi kita bisa lihat kehidupannya sehari-hari, oh ternyata apakah betul sih mengasihi Tuhan itu tidak? Maka saudara, hati-hati saudara, Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari segalanya. Amin. Angkat tangan ya, kita komitmen sama Tuhan ya. Tuhan, katakan firman saya, Tuhan, aku mau mengasihimu lebih dari segalanya. Amin ya. Haleluya. Ya, itu maunya Tuhan, saudara. Tuhan mau kita mengasihi lebih dari segalanya. Ayat yang sama masih di ayat yang itu ya. Kasih kepada Yesus menjadi dasar untuk kita melayani. Saudara, 3 pertanyaan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan satu kata, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika dia Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dijawab, kemudian Tuhan memberikan satu kata lagi, gembalakan domba-dombaku.
kalau kita belajar bahasa aslinya memang ya saya tidak mau membuat saudara pusing lah ya. Saya ambil simpelnya saja. Ya, gembalakan itu dalam permainan kata-kata dalam bahasa aslinya, gembalakan, beri makan anak dombaku, kemudian gembalakanlah dombaku, kemudian yang ketiga berilah makan dan peliharalah domba-dombaku, begitu sebenarnya. Ya, tetapi dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa melihat bahwa menggembalakan domba itu adalah satu perintah untuk melayani. Sebelum diperintahkan untuk menggembalakan domba, untuk melayani, maka ada satu dasar yang dipertanyakan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Maka kasih kepada Yesus itu menjadi dasarnya untuk kita melayani. Amin. Saudara, kalau saya bisa bicara melayani, jangan dianggap melayani itu di mimbar. Ya, ini memang melayani Tuhan juga, tetapi melayani itu bukan cuma di mimbar, saudara. Dalam bahasa asli melayani itu diakonia, memberi atau membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu melayani. Jadi memberi pertolongan kepada orang lain yang dia butuh pertolongan, butuh sesuatu yang untuk kita bantu, itu melayani, saudara. Maka ketika kita bicara melayani itu bukan cuma bicara di mimbar. Melayani adalah sesuatu yang penting yang menjadi dasar dari kehidupan orang Kristen, orang yang percaya. Ya, kita tidak bisa melayani dengan baik tanpa dasar mengasihi. Betul ya? Kita tidak bisa melayani seseorang tanpa dasar mengasihi. Bagi yang di mimbar, masuk saya, seorang pendeta, pemusik, worship leader, singer, ya, mereka tidak bisa melakukan ini dengan baik tanpa dia mengasihi Tuhan. Kalau itu cuma sebuah tuntutan, ya akhirnya kurang pas. Maka dasar kita melayani harus kita mengasihi Tuhan. Amin. Di dalam keluarga kita melayani, saudara. Suami melayani istrinya, istri melayani suaminya, orang tua melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua. Dan kalau tidak punya dasar mengasihi, kita tidak akan bisa melayani dengan baik. Amin. Yang punya usaha dia juga melayani pelanggan. Kita tidak bisa melayani dengan baik kalau kita tidak mengasihi. Dalam bermasyarakat kita juga melayani, saudara. Melayani itu adalah satu sarana untuk kita mendemonstrasikan kasih Allah, untuk kita memperhatikan orang lain, untuk kita memberi pertolongan kepada orang lain, itu melayani. Maka artinya melayani itu adalah tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan cuman pelayan Tuhan, bukan cuman pendeta, bukan cuman yang jadi WL. Ya, mereka melayani, tetapi melayani dalam konteks ibadah. Nah, saudara di rumah melayani dalam konteks keluarga, melayani dalam konteks lingkungan bermasyarakat, melayani dalam konteks kita berwirausaha, itu melayani, saudara. Nah, kalau kita melakukan semua itu, pelayanan tadi dengan dasar kasih atau mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa melakukannya dengan baik. Amin. Dan kita lakukan pun terasa ringan, betul? Kalau kita mengasihi dengan apa yang kita kerjakan, kita pun melakukan dengan ringan juga kan, karena dasarnya kasih. Saudara ingat ketika Yakub itu untuk mendapatkan si Rahel, 7 tahun kerja tanpa upah untuk mendapat Rahel, ditipu. Dia lagi, kalau kamu pengen dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun tanpa upah lagi. Dan firman Tuhan mencatat waktu itu dianggap cuma singkat karena cintanya kepada Rahel. Amin.
Kalau kita melakukan sesuatu karena dasarnya kita mengasihi, maka itu akan jadi ringan, saudara. Jadi saudara, kalau kita melakukan sesuatu, melayani, ya, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, ya kita harus melakukannya itu dengan dasar mengasihi, saudara. Kita datang ibadah ini dasarnya apa? Mengasihi Tuhan, amin. Bukan karena KTP kita Kristen, betul? Bukan karena hari Minggu sungkan Pak, dilihat tetangga hari Minggu kok enggak ke gereja, ya. Bukan itu, saudara. Tetapi kita ke gereja ibadah itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita memberi persembahan, saudara, ke kolektor, ada kotak perpuluhan, ada kotak tatangan, ada kotak kas gereja dan sebagainya itu. Ya itu karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Yesus. Kita memuji Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, itu karena kita punya dasar mengasihi Yesus. Amin. Yang di mimbar melayani, dasarnya juga karena mengasihi Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan dalam konteks melayani, memberikan pertolongan kepada orang lain, dasarnya harus mengasihi. Maka mengasihi Yesus, kasih kepada Yesus menjadi dasar untuk kita bisa melayani. Tanpa itu kita akan melakukan asal-asalan, saudara. Maka Yesus tadi berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Lanjut, yang terakhir lah. Kasih kepada Yesus harus dibuktikan dengan kesetiaan. Kasih kepada Yesus harus dibuktikan dengan kesetiaan. Ayat 18 tadi, aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika aku masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini dikatakan untuk bagaimana Petrus itu nanti akan mati, kan gitu ya, dalam keterangannya kan gitu. Jadi saudara, kalau kita belajar, memang di Alkitab tidak ditulis, tetapi dalam sejarah, ya, kalau kita belajar sejarah tentang murid-murid Tuhan, Petrus ini mati juga disalib, saudara. Ya, ketika dia mau ditangkap, dia berusaha lari. Ya, waktu di Roma, dia mau lari dari Roma. Seringkali Pak John juga berkata ini ya, kemana kamu pergi? Aku mau lari, gitu ya. Terus kemudian dia ketemu dengan Yesus, aku mau ke Roma supaya disalib kedua kali. Oh kalau gitu jangan Tuhan, biar aku saja disalib. Dan Petrus membuat pernyataan, aku harus disalib dengan kepala di bawah, ya. Tidak layak kalau aku mati sama seperti Tuhanku, sama seperti muridku. Itu pernyataannya Petrus. Ya, tidak ditulis di Alkitab, tetapi ada dalam sejarah-sejarah. Ya. Artinya apa, saudara? Petrus begitu setia, yang dulu sempat dia menyangkal Tuhan, yang dulu sempat dia ragu-ragu sama Tuhan, yang dulu sempat dia mau lari dari Tuhan karena panggilannya, ya, akhirnya ya, dibuktikan dia setia sampai akhir. Karena kita mengasihi Allah, maka kasih ini tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui tantangan, melalui apapun, tekanan, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi kesetiaan kita harus dibuktikan sampai akhir. Ketika kita bicara mengasihi Tuhan, maka itu harus dibuktikan sampai akhir hidup kita. Dan kalaupun ada tantangan, kalaupun ada penderitaan di situ, kalaupun ada tantangan yang membuat iman kita mungkin mau gugur, kurang setia, itu jangan sampai kita terpisah dari kasih Tuhan. Kesetiaan kita adalah bukti bahwa kita mengasihi. Amin. Kesetiaan kita sampai akhir kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan.
mau susah, mau senang, mau diberkati, mau kurang diberkati, mau sehat, mau sakit, mau kelimpahan, mau kekurangan, ya kita tetap setia sama Tuhan. Setia sampai akhir. Ya kalau kita bicara mengasihi Tuhan. Jadi jangan sampai penderitaan, jangan sampai hal-hal yang mungkin menurut kita kurang baik itu memisahkan kita dari kasih Tuhan, membuat kita akhirnya loyo, membuat kita akhirnya turun, membuat kita akhirnya turun rohaninya. Kita justru makin lama harus makin kuat rohaninya, amin, makin teguh di dalam Tuhan. Bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah dia melakukan perintahnya. Kita baca ya, Yohanes 14:21. Yohanes 14:21. Ya, tolong dibacakan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya bukti atau tanda kita mengasihi Tuhan adalah taat kepada Tuhan, amin, melakukan perintah Tuhan. Siap ya melakukan perintah Tuhan ya, karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan ya. Saya tidak panjang, tidak terlalu banyak menjelaskan. Yang kedua, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau kita bicara Tuhan, aku mengasihimu, tetapi dia benci sama saudaranya, itu disebut pendusta, Alkitab berkata. Kita mengasihi Tuhan dengan kita melakukan tunduk kepada perintah Tuhan. Tetapi yang kedua, kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara dengan yang kelihatan saya tidak mengasihi kok. Itu firman Tuhan yang berkata, disebut pendusta. Kalau kita bicara aku mengasihimu Tuhan, tetapi dengan saudaranya sendiri dia membenci, itu disebut pendusta. Jadi saudara, mari kita memberikan bukti. Kalau hari ini kita ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Kita mau jawab apa, saudara? Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Buktinya apa? Gitu ya. Ya buktinya apa? Kita harus melakukan perintah Tuhan, taat perintah Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama. Itu buktinya, saudara. Itu yang boleh saya sampaikan pagi hari, saudara. Kita tidak berpanjang, bahwa mengasihi Tuhan adalah pesan yang sangat penting. Amin. Pesan yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Mengasihi Tuhan harus lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan itu menjadi dasar kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama, ya. Dan mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan sampai akhir hidup kita, dengan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Amin. Buktikan dengan kita taat kepada firman Tuhan, dengan kita juga mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh termeterai di hati kita. Saya berdoa Roh Kudus terus menerjemahkan sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buat kami menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, maka selayaknya kami juga mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih buat pesan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Jadikan kami umat-Mu yang mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari harta kami, lebih dari kekayaan kami, lebih dari apa yang kami andalkan di muka bumi ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus menerjemahkan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya diberkati Tuhan. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul, Tuhan Engkau Allah yang memberikan pertolongan, jalan keluar yang tepat pada waktunya. Ini umat-Mu Tuhan, domba gembalaan. Maka biar Engkau yang memelihara sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita pekan ini. Hari Rabu nanti ada ibadah doa dan puasa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai, 9 pagi sampai selesai. Hari Kamis Komsel Permata nanti di tempatnya Ibu Elki Mas Faisal, siap ya? Iya, karena beberapa hari yang lalu tertunda. Ya, bulan depan berarti di tempatnya Mas Faisal di Ngululor. 6:30 kita ketemu di sana. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria. Anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan firman Tuhan, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan komunitas youth bisa berkumpul bertemu kembali di tempat ini. Kita ketemu hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah umum. Bapak Ibu Saudara kami undang kembali bersama keluarga, anak-anak, istri, rekan saudara kenalan. Silakan diajak untuk bisa bersama-sama dengan kita beribadah memuliakan nama Tuhan.
Itu saudara yang menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Ada satu lagi tambahan. Saudara, gereja kita punya program parenting. Ya, saya ada kerjasama dengan CBN Internasional. Jadi ada program parenting saudara, atau proyek apa namanya itu, parenting project. Jadi ini program untuk orang tua atau calon orang tua, ya, yang mereka mau menikah, dan orang tua yang dia sudah punya anak, ya, artinya ya orang tua yang siap menjadi orang tua. Ada program untuk memberikan bimbingan kepada mereka ini supaya orang tua menyadari dan mengerti fungsi sebagai orang tua. Ya. Ada 11 modul yang diberikan. Jadi pertemuannya itu seminggu sekali saudara. Saya bingungnya itu mau hari apa gitu ya. Karena ini memang khusus untuk orang tua. Suami istri boleh, atau ibu-ibu saja boleh, bapak boleh, tetapi saya menghimbau kalau bisa suami istri ikut. Ya, karena ini adalah pembekalan untuk orang tua supaya mereka bisa nanti ya lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta keluarga, bagaimana mereka harus mendidik anak. Ya. Saya belum tahu nanti konsepnya mau seperti apa, apakah hari Rabu jam berapa, belum tahu ya, Senin sampai Rabu mungkin di situ jamnya jam berapa. Ini butuh waktu 1,5 jam setelah pertemuan, dari awal sampai akhir. Jadi 1,5 jam itu selesai saudara. Kita butuh 11 kali pertemuan sampai selesai. Dan ini di konsep modern. Jadi kita akan saksikan nanti ada video, ada diskusi, itu ya di layar monitor. Tetapi ini dibagi kelompok saudara. Jadi tidak banyak begini, mungkin kita kumpulnya bisa bareng-bareng, tetapi nanti ketika sesi untuk dia sharing, diskusi itu cuma 4-5 orang. Jadi ada kelompok-kelompok begini. Syaratnya memang harus pakai apa? Gadget, harus pakai HP. Ya, karena aplikasinya di HP saudara. Aplikasinya di HP. Ya, jadi nanti yang tidak punya HP bisa diajari dulu lah ya. Diajari dulu boleh. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin sudah lulus ya, sudah lulus untuk jadi teladan. Tetapi ini saya program ini untuk yang masih keluarga muda ya, yang orang tua yang notabene masih mendidik anak. Ya, masih mendidik anak gitu ya. Diperlukan sekali saudara supaya menjadi orang tua yang lebih mengasihi Tuhan dan kita bisa mendidik anak dengan baik. Ini program ke depan, cuma saya mau merealisasikan kapan belum tahu saudara, tetapi dihimbau akhir Mei atau pertengahan Mei, akhir Mei sudah jalan. Ya, sudah jalan. Ya, mungkin kita bisa trial dulu lah 5 orang, 6 orang begitu ya. Nah, tetapi waktunya kapan saya belum bisa, masih bincang-bincang dengan, mungkin perlu perbincangan dengan banyak teman, rekan-rekan, dengan saudara-saudara semua. Ya, kapan waktu yang pas begitu. Itu ya untuk program mendekat ya, program parenting project namanya. Jadi membekali orang tua supaya mereka bisa pas dalam tugas-tugas mereka sebagai orang tua. Itu ya. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita tutup dalam doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai pada bagian akhir. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah mempersembahkan korban syukur, harta benda yang Tuhan percaya dalam hidup kami, boleh kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar itu menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum. Kami juga sudah menerima firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati kami, supaya kami boleh menerima firman ini di hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Hidup kami makin diubahkan Tuhan, hidup kami makin hari makin mengasihi Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika kami pulang Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami.
Tuhan memberkati sawah, ladang, ternak yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Kesehatan kami pun diberkati Tuhan. Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Engkau yang memberkati rumah tangga setiap kami. Anak-anak kami diberkati masa depan yang terbaik. Kehidupan suami istri diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar diberkati, ketika kami masuk ke rumah kami pun kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang tidak bisa hadir karena mereka mungkin ada kerepotan, ada kesibukan, ada sakit penyakit. Tuhan Engkau menjamah dan mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Care, berdoa untuk Bu Parti dalam pemulihan, berdoa untuk Pak Oskaria, siapapun yang hari ini sedang lemah tubuh, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu memulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang sudah usia lanjut, berikan mereka kesehatan, panjang umur, damai, sejahtera, dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami. Kami percaya bangsa ini dalam kendali Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah orang-orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan setiap kebaikan demi kebaikan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Wonogiri, berkati Wonogiri, terutama di Pracimantor di mana kami tinggal ini. Biarlah Engkau curahkan roh pertobatan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya pulang dari tempat dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari arahkan pandangan ke surga, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan terimalah berkat-berkat yang terbaik itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.